Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri atau PTN yang terletak di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Kali ini, Universitas Diponegoro tetap melaksanakan kegiatan KKN. KKN sendiri merupakan salah satu bentuk implementasi Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian masyarakat. KKN kali ini akan bertemakan sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. KKN akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021 hingga 12 Agustus 2021 di Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Masyarakat di Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat cenderung mengalami kesulitan dalam mematuhi protokol kesehatan dan sistem kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pasalnya, warga memiliki berbagai alasan untuk melanggar prosedur tersebut, mulai dari dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang begitu mendesak, hingga kurangnya kesadaran masyarakat akan aturan dan kebijakan yang ada. Belum lagi, PPKM juga diperpanjang, dan semakin banyak pula warga yang melakukan isolasi mandiri dan juga PPKM. Padahal, ketertiban dalam melaksanakan PPKM serta isolasi mandiri bagi yang mengidap COVID-19 merupakan hal yang krusial untuk dilakukan secara konsisten. Namun, lebih jauh lagi, kegiatan PPKM maupun isolasi mandiri menjadi tantangan tersendiri, sebab tentunya warga juga harus menghadapi rasa kesepian, pikiran yang tidak tenang, serta keadaan emosional yang sulit untuk dijaga agar tetap stabil. Apalagi kebutuhan finansial membuat isolasi mandiri juga sulit untuk dilakukan, karena jika tidak beraktivitas, maka tidak ada pemasukan dan tidak bisa menunjang kesehatan. Permasalahan lainnya yang harus dihadapi oleh warga RW 6 Kelurahan Cempaka Baru adalah kurangnya dukungan sosial. Di masa yang begitu kritis dan genting seperti saat ini, tentunya setiap individu memerlukan kemampuan untuk dapat beradaptasi dan menghadapi situasi yang menekan serta stresor dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dukungan serta dorongan dari sesama menjadi hal yang begitu diharapkan, didambakan, dan dibutuhkan oleh setiap individu. Namun nampaknya pandemi ini mendesak setiap warga untuk mementingkan kehidupan dan keluarganya masing-masing, menjadikan kepedulian sosial sulit untuk diasah dan juga ditingkatkan. Akhirnya berbagai gangguan psikologis pun menjadi muncul, seperti stres, cemas, gangguan kualitas tidur, dan gangguan pola makan hingga sulitnya untuk menerapkan pola hidup yang bersih dan juga sehat. Terlepas dari segala permasalahan serta tantangan yang harus dihadapi, Kelurahan Cempaka Baru tetap memiliki potensi yang masih bisa diberdayakan. Potensi-potensi ini bisa terlihat dari profesi-profesi warganya yang sebagian besar merupakan pedagang, dan juga di sini masih terdapat industri UMKM yang berproduksi. Di Kelurahan Cempaka Baru juga terdapat UMKM yang bergerak di bidang garmen dan memproduksi barang-barang sandang seperti pakaian, tas, sepatu, dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula fasilitas umum yang menunjang masyarakat di sini, seperti Gedung Kesenian Miss Cici, kemudian ada Gedung Arsip Ditjen Perbendaharaan, kemudian ada Ayat Rapam, Posyandu, Puskesmas, dan juga tempat-tempat lainnya. Selain itu, di Kelurahan Cempaka Baru juga terdapat komunitas-komunitas yang terus bergerak untuk melayani masyarakat, seperti komunitas ibu-ibu PKK, kemudian komunitas Dasawisma, serta bahkan di sini ada pula Satgas COVID-19 yang bertugas untuk memberikan edukasi serta menegakkan prosedur atau protokol kesehatan di tengah Kelurahan Cempaka Baru. Berdasarkan kesulitan dan kondisi yang dialami oleh warga RW 6 di Kelurahan Cempaka Baru,
Maka mahasiswa KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021 menawarkan program kerja tersendiri, yaitu edukasi mengenai penjagaan ketertiban saat PPKM, serta panduan beraktivitas dan meregulasi emosi ketika isolasi mandiri. Edukasi sendiri akan dilakukan melalui 3 buah poster infografis dengan judul yang pertama adalah Mari Wujudkan PPKM Aman. Kemudian poster kedua berjudul Lindungi Diri dengan 8 Protokol Isolasi Mandiri. Dan kemudian poster yang ketiga atau yang terakhir adalah Tips Mengatur Emosi Saat Isolasi Mandiri. Poster tips melaksanakan PPKM dengan tertib dikumpulkan berdasarkan artikel dan jurnal yang dicari di internet dan telah teruji kredibel. Kemudian, panduan isolasi mandiri didapatkan dari standar yang ditetapkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI yang berisi 8 komponen aktivitas isolasi mandiri. Selain itu, infografis regulasi emosi selama isolasi mandiri dikumpulkan berdasarkan artikel dan jurnal online, lengkap dengan panduan konkret untuk mengatur emosi, seperti latihan stabilitas napas. Sebagai realisasinya, maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data dan informasi untuk pembuatan infografis. Hal ini dilakukan pada minggu kedua KKN, tepatnya pada tanggal 7 hingga 13 Juli 2021. Tak lupa, koordinasi dengan Ketua RW 6 perihal pemberian infografis juga dikomunikasikan secara online pada tanggal 13 Juli 2021. Kemudian, poster tersebut dicetak untuk ditempelkan di Balai Warga RW 6. Fungsi dari penempelan poster di Balai Warga RW 6 adalah karena Balai Warga merupakan proses di mana warga RW 6 melakukan vaksinasi. Dengan ditempelnya poster di tempat tersebut, maka warga dapat melihat dan membaca poster sembari melakukan vaksin dan akhirnya mendapatkan informasi dan edukasi untuk melakukan PPKM dan isolasi mandiri. Nah, jadi ini poster infografisnya teman-teman, ditempel di Balai Warga. Nah, kenapa sih harus di Balai Warga? Karena di Balai Warga itu ada aktivitas vaksinasi. Jadi harapannya warga-warga yang melakukan vaksin di sini itu sekalian bisa membaca dan melihat poster infografis yang ditempelkan. Seperti itu. Selain itu, agar poster dapat tersebar secara efektif, maka poster juga akan diberikan secara online kepada warga RW 6 via WhatsApp. Poster terlebih dahulu digabungkan menjadi sebuah kompilasi, yang mana linknya ada di bit.ly/poster1kkn Tasya. Poster disebarkan secara japri kepada warga RW 6 serta grup WhatsApp warga RW 6. Sembari disebarkan, warga RW 6 juga diajak untuk melakukan penilaian akan poster melalui Google Form. Selain itu, poster infografis juga disebarkan dengan cara mencetak, kemudian disertakan dalam sembako yang dibagikan kepada rumah-rumah warga yang melakukan isolasi mandiri. Poster dibuat menjadi sebuah kompilasi berukuran seperti mini book, dengan tujuan agar tidak hanya bahan kebutuhan pokok saja yang diperoleh warga, namun juga bekal berupa informasi memadai mengenai PPKM dan juga isoman. Untuk menyempurnakan kegiatan, dilakukan transparansi dengan mempublikasikan kegiatan tersebut pada reportase 1 pada tanggal 6 Agustus ke website kkn.undip.ac.id. Berangkat dari permasalahan yang ada mengenai dukungan sosial serta itikat baik untuk memperbaikinya, maka program kedua akan diwujudkan dalam bentuk edukasi berbasis ilmu psikologi atau psikoedukasi dalam bentuk webinar dengan rincian sebagai berikut. Mandaya jiwa berasal dari filosofi dan semangat untuk dapat memberdayakan masyarakat dalam membangun gaya hidup yang sehat,
baik dari segi fisik maupun psikologis, yang mana dalam hal ini adalah meningkatkan kemampuan untuk memberikan serta menerima dukungan sosial. Webinar ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi dan memberikan pemahaman mengenai berbagai hal seputar dukungan sosial di masa pandemi dan bagaimana cara memberikan serta menerapkan dukungan sosial, terutama bagi anggota keluarga yang mengidap COVID-19. Program webinar ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus pukul 12.45 hingga 14.45 waktu Indonesia Barat, dibantu oleh 2 mahasiswa KKN lainnya, yaitu Danti Fadila sebagai MC dan moderator, serta Levina Alexandra sebagai operator. Program ini turut dihadiri oleh kader komunitas Dasawisma, kader Posyandu, serta warga RT 2 di RW 6 melalui platform Zoom Meeting. Mulai dari persiapan hingga pada pelaksanaannya, program ini memakan waktu 3 minggu. Konsep program mulai dibuat sejak tanggal 15 Juli 2021 berikut dengan proses review literatur untuk bahan materi webinar dukungan sosial. Selain itu, disusun pula skala dukungan sosial berjumlah 12 item sebagai pretest webinar yang disusun dari skala MSPSS. Kemudian dilakukan pula persiapan-persiapan teknis lainnya, seperti menyebarkan undangan dan juga reminder ke grup WhatsApp. Kemudian ada pula desain poster, desain PowerPoint, desain modul dukungan sosial. Kemudian ada pula untuk mendesain Terms of Reference atau TOR, form absen, form evaluasi, dan kemudian ada pula koordinasi dengan moderator, operator, ketua RW, dan juga segenap pihak-pihak lain yang membantu dalam menyusun webinar dukungan sosial. Pada sesi evaluasi yang dilaksanakan usai webinar, warga juga mengekspresikan bahwa webinarnya bagus dan materinya bermanfaat serta insightful untuk masa pandemi ini. Bahkan, warga sangat terkesan di mana dalam webinar ini sangat mendukung untuk memberdayakan diri dan menghadapi pandemi dengan dukungan sosial, di mana peran individu itu sangat diperlukan. Berkat webinar Mandaya Jiwa, warga mampu memahami hakikat dukungan sosial serta mampu menerapkan dan memberikannya dengan tepat kepada orang yang membutuhkan. Kemudian, keseruan webinar juga semakin lengkap dengan diadakannya kuis. Tak lupa, melalui webinar Mandaya Jiwa, warga juga menerima modul dukungan sosial yang dapat diakses secara online serta e-sertifikat. Untuk menyempurnakan kegiatan, dilakukan pula transparansi dengan mempublikasikan reportase 2 pada tanggal 6 Agustus ke website kkn.undip.ac.id serta blog Kompasiana. Terima kasih yang banyak, yang sebesar-besarnya atas istilahnya KKN dari mahasiswi Universitas Diponegoro Fakultas Psikologi selama kurang lebih 1 bulanan ya. Nah dari situ kita bersinergi dalam menghadapi pandemi ini. Alhamdulillah mereka memberikan masukan ilmu yang bermanfaat juga, dan kita juga saling tukar informasi. Dan alhamdulillahnya lagi mereka memberi bantuan kepada warga-warga di sini. Warga sini responnya bagus-bagus. Ya memang ada beberapa yang kurang, tapi secara keseluruhan sudah bisa mewakili. Akhirnya, setelah semua program sudah dilaksanakan, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK KKN, kemudian mengajukannya ke Kelurahan Cempaka Baru untuk ditandatangani dan juga dicap.